pastinya Bang Bil kalau solo touring akan menghitung berapa biaya BBM-nya. Apa masuk Madura kita cari kulineran lah, kulineran apa ya enaknya ya. Luas banget, seger rasanya lihat air seluas ini. Kata siapa Madura panas, kata siapa Madura Pulau Meksiko. Orang di depan sana kita udah mepet pantai lagi nih. Oke, selamat pagi dari Kota Malang. Gimana teman-teman kabarnya semua? Sehat ya? Harus dong, pastinya sehat semua ya. Karena hari ini Bang Bil akan ajak teman-teman semua kita solo touring lagi. Wuhu. Hari ini jam HP saya masih di kantong ya. Jam 7:30 teman-teman, hampir jam 8 lah ya. Nah ini situasi di Kota Malang ramai ya, padat nih, sebelah kiri banyak gali-galian, lumayan macet jadi imbasnya. Tapi emang tanpa galian pun biasanya Malang nih udah macet juga ya teman-teman ya. Namanya kota besar nih, kota pendidikan apalagi ya. Tiap tahun banyak mahasiswa yang kesini nih. Banyak mahasiswa baru. Ini ada apa ini ya? Oh, perbaikan saluran drainase ya. Macet banget. Tahu gitu tadi Bang Bil nggak lewat sini ya. Saya Bang Bil kan motong kalau lewat sini teman-teman, kalau arah Surabaya, nah lewat Suhat ya. Tapi kebetulan lagi macet nih, banyak pembangunan. Hari ini perjalanan kita seputar Jawa Timur aja teman-teman. Nah setelah kemarin Bang Bil dari Jakarta ya, Jakarta ke Malang, jauh banget rasanya tuh 18 jam 19 jam di push terus ya, dari Jakarta sampai Malang nggak pakai tidur. So hari ini Bang Bil touring tipis-tipis dulu teman-teman sekitar Jawa Timur, tapi Jawa Timur bukan sekedar Jawa Timur ya. Dimana kita akan keluar pulau ya. Dimana pulaunya ini adalah Pulau Madura. Wih. Bang Bil udah excited banget nih teman-teman. Karena ini pertama kalinya ya Bang Bil ke explore nih Pulau Madura. Belum tahu nih Bang Bil nih kondisi di Pulau Madura seperti apa, untuk lingkungannya seperti apa, Bang Bil juga belum tahu teman-teman. Oh iya, bentar ya Bang Bil mau ini dulu nih, pengen ambil duit, narik uang dulu. Nah nih ya teman-teman, Bang Bil kalau narik uang nih langganannya di sini nih. Soalnya bisa langsung. Nah kita nggak usah pakai turun dari motor nih ya. Mana sih? Nah tinggal ambil uangnya langsung kita berangkat lagi. Nggak usah turun dari motor teman-teman. Simple. ATM drive-thru ya. Buat teman-teman yang di sekitar Malang boleh nih dicoba. ATM BNI di sekitar Suhat. Nah atau Jalan Soekarno-Hatta ya. Daripada KTM kan biasanya kita harus turun dari motor lah. Harus ya kadang malah kalau ada tukang parkirnya ya. Rasanya males aja gitu loh bayar parkir, walaupun gak seberapa sih ya, cuma 2.000, cuman kan agak ganjel aja rasanya tuh. Jadi kalau kita ngambil uang di ATM itu kan ngambilnya uang pecahan 50-an ya, 50-an, 100-an itu. Nah kalau nggak ada dompet, apa di dompet kosong nggak ada 2.000-an juga kan nggak enak kan, yang ngasih nggak ada kembalian. Kadang disuruh ya udah lanjut aja gitu, walaupun sebenarnya kita senang sih ya kalau nggak bayar. Tapi Bang Bil pernah pengalaman nih itu teman-teman ya, itu ya nggak ada uang di dompet, nggak ada 2.000-an, Bang Bil kasih 50. Bang Bil kira bakal disuruh langsung pergi ya, nggak taunya disiapin dong kembalian 48.000. Dah perhitungan banget ya tukang parkir. Aduh, di mana itu ya, lupa deh di ATM mana itu. Jadi bahas tukang parkir deh. Oke teman-teman, kita lanjut ya topik kita hari ini. Maksudnya tema kita hari ini adalah Pulau Madura. Tadi seperti yang Bang Bil bilang ya, Bang Bil baru pertama kali ke Pulau Madura, tapi sebelumnya Bang Bil udah pernah sih sebenarnya. Kalau katakan menginjakan kaki di Maduranya udah pernah ya teman-teman ya. Itu tapi juga udah lama, sudah 5 tahun yang lalu lah, 6 tahun yang lalu. Tapi itu ya teman-teman tahu sendiri ya,
Di sana kan ada jembatan Suramadu. Nah, Bang Bil itu cuma sekedar nyebrang aja, pengen tahu Suramadu aja dulu itu. Kalau dibilang pertama kali sebenarnya bukan 5 tahun yang lalu teman-teman, tapi udah lama banget. Itu tahun 2012 ya, apa 2010 lupa deh Bang Bil. Pokoknya pas pertama kali jembatan Suramadu itu jadi gitu ya, pertama kali dibuat. Apalagi dulu itu pas jembatannya masih bayar tuh. Udah kayak ini ya, apa, jembatan tol Mandalika itu dulu tuh masih berbayar. Nah itu tuh Bang Bil kesana udah lama banget ya, hitungannya udah berapa, 10 tahun 15 tahun yang lalu berarti ya. Nah itu berarti hitungannya Bang Bil udah 2 kali menapaki Pulau Madura, dan ini yang ketiga kalinya. Nah tapi untuk yang ketiga kalinya ini spesial karena Bang Bil akan keliling 360 Pulau Madura. Nah kalau di Malang ya kita ketemu dengan buah-buahan nih. Buah apel ya biasanya nih. Apel dari Batu. Nah itu tandanya kita udah di daerah Singosari teman-teman. Nah di depan ini jembatan ya. Jembatan flyover atau underpass nih. Kita lewat bawah karena kalau yang ke kiri itu dia ke ini apa, ke arah tol nih. Kalau ke kanan depan ini. Nah, biasanya teman-teman yang naik bis dari Kota Malang, nah itu tuh pasti lewat sini nih. Karena ini kan dekat dengan terminal ya teman-teman ya, Terminal Arjosari, apalagi di sekitar sini juga banyak PO bus. Nah, bus-bus Trans 27 Trans, Haryanto, apalah semuanya banyak nih di sekitar sini. Apalagi ini dekat dengan pintu tol. Nah, ciri khasnya itu ini apa, agen-agen bis ini pasti dekat dengan pintu tol nih. Nah, kayak sebelah kanan ini nih ya. 27 Trans nih banyak nih di sini. Yang warna oranye-oranye. Nah, dan seperti biasa teman-teman, pastinya Bang Bil kalau solo touring akan menghitung berapa biaya BBM-nya. Ini Bang Bil udah isi penuh ya, dari Kota Malang nih udah luber lah pokoknya. Nah nanti dari Kota Malang ya udah, nanti kita isi lagi di kota berikutnya ya, nggak tahu nanti di Surabaya apa sudah di Madura. Nah nanti Bang Bil isi lagi berapa totalnya ya, kalau dari full ke full, terus nanti di Madura juga sampai kita balik lagi di Kota Malang. Nah Bang Bil isi lagi sampai penuh dan kita akan mendapatkan hasilnya berapa total biayanya. Lalu teman-teman, untuk rute kita hari ini ke Madura itu Bang Bil lewat rute biasa aja ya, lewat Surabaya, dimana kita akan melewati Pasuruan ya, pinggirannya Pasuruan, Sidoarjo langsung ke Surabaya. Kemudian dari Surabaya tentunya kita nyebrang ke Madura lewat jembatan Suramadu. Nah, nanti dari jembatan Suramadu ya, kita udah sampai di Madura, Bang Bil bakal lewat jalur utara, di mana kita akan lewat Panturanya Madura, kemudian sampai ke Sumeneb. Nah, nanti dari Sumeneb Bang Bil balik lagi ke Bangkalan lewat jalur selatan. Terus habis itu dari udah sampai Bangkalan kita kan nyebrang lagi ke Surabaya ya. Dan nanti di Surabaya mungkin Bang Bil akan nginep dulu teman-teman, sehari. Bang Bil istirahat dulu lah ya, jangan ngepus terus. Soalnya kemarin dari Jakarta ke Malang udah ngepus, masa ini ngepus lagi kan ya. Capek rasanya. Nah nanti di hari berikutnya baru dari Surabaya ke Malang Bang Bil lewat jalur yang berbeda, di mana Bang Bil akan lewat jalur Cangar teman-teman. Wih. Soalnya kemarin Bang Bil lewat Cangar ya teman-teman ya, di video Bang Bil sebelumnya nih ya. Itu kondisinya tuh berkabut teman-teman di Cangar. Bang Bil ini kurang puas aja gitu loh rasanya kalau ke tempat yang dataran tinggi kemudian berkabut gitu kan, nggak ada view-nya. Nah ini kali ini Bang Bil mau lewat Cangar lagi, semoga aja sih view-nya kelihatan jelas ya, biar kita dapat momen-momen menariknya.
Di depan ini kita masuk di Kabupaten Pasuruan. Ini kabupaten paling pinggirnya ya teman-teman ya, pinggirannya Pasuruan. Nah nanti di depan sana itu kita menemui ini apa namanya, Kebun Raya Purwodadi. Dan nanti di depan sana juga ada ini teman-teman, selain ada kebun raya juga ada taman safari ya. Taman safari apa namanya, Prigen ya kalau Bang Bil nggak salah. Pokoknya di sekitar sini ini ya banyak wisata-wisata apa ya namanya ya, mungkin cagar alam gitu ya. Nah, objek wisata cagar alam ini ada lumayan nih di sini nih. Ini dia nih keluar tol Purwodadi nih ya. Udah dekat dengan kebun rayanya. Di depan sana nanti sebelah kanan nih udah kebun raya Purwodadi. Nah, yang rindang-rindang pohon itu tuh teman-teman, yang pagarnya warna hijau. Nah, jadi emang strategis sih, lokasinya dekat pintu tol ya. Jadi mampir ke kebun raya, kemudian ya udah masuk tol lagi menuju ke Malang. Ini juga kalau ke Malang ya paling 20 menit 30 menit teman-teman kalau lewat tol situ ya. Waduh, ini masih pagi gini tapi di depan awannya mendung banget teman-teman. Semoga aja mendungnya hilang ya, nanti kita sampai Surabaya nyebrang Madura udah ke bawah angin lah gitu. Nggak enak juga soalnya rasanya kalau kita touring sambil hujan-hujanan nih. Tadi juga sempet gerimis teman-teman nih, makanya nih depan kita ada yang pakai jas hujan nih ya. Sekarang Bang Bil ada di Kota Pahlawan. Nah ini dia nih ya, selamat datang di Kota Pahlawan. Artinya kita sudah masuk di Kota Surabaya. Haha, ini di bundaran ini ya, apa namanya, Bundaran Waru. Nah ini kalau udah kelihatan bambu-bambu merah tuh kayak tadi tuh ya, tugu bambu merah itu udah masuk Surabaya. Nah kita ke kanan ke arah kotanya. Kalau ke kiri tuh ke Mojokerto, yang mau ke arah barat ya. Setiap kali masuk sini tuh rasanya ini ya, apa, megah gitu loh teman-teman. Ini ada mall nih. Untuk situasi di Kota Surabaya ini cukup padat ya, tapi nggak macet-macet amat sih, ini kategori ramai lancar. Ini di sini banyak ini apa, mahasiswa nih kalau dilihat dari bajunya, bawa tas ransel, bajunya rapi. Karena ini kota pendidikan juga ya Surabaya masuknya. Ada apa ya, UNESA ya, salah satunya UNESA, kemudian apa ya, kok jadi lupa saya, Universitas Surabaya. Ya itulah ya teman-teman ya, banyak nih. Nah nih pagi-pagi gini waktunya siram menyiram. Nyiram tanaman ya dari DLU mungkin ya itu. Dari sini Bang Bil lanjut terus ya teman-teman ya, langsung kita ke Suramadu aja. Nggak usah pakai lama, Bang Bil juga masih seger nih rasanya. Dari Malang ke Surabaya kan paling 2 jam ya, 2 jam lebih dikit. Jadi kita gas terus langsung ke Madura. Bang Bil juga sebenarnya udah agak lapar sih ya ini. Nanti deh kita masuk Madura, kita cari kulineran lah. Kulineran apa ya enaknya ya. Paling Madura nih bebek paling ya. Nggak tahu deh. Nanti Bang Bil lihat-lihat aja dulu di sana ada apa. Boleh lah kita kulineran. Bang Bil nih kalau jalan-jalan nggak kulineran nih nggak lengkap teman-teman rasanya. Oke teman-teman. Tadi Bang Bil ini ya isi bensin dulu. Soalnya tadi di jalan ya tiba-tiba hujan deras. Waduh, langsung ada pom bensin, Bang Bil minggir isi bensin gitu ya, ngecek kamera, hujannya lewat doang kelihatannya nih, apa baru berhenti ya. Jadi ya udah Bang Bil lanjut lagi nih ya sekarang. Orang pada pakai jas hujan tapi ya nanti aja deh Bang Bil ya. Masih gerimis-gerimis ini kayaknya baru berhenti nih. Ini pengisian kita yang pertama ya. Tadi cuma ini sih berkurang 2 bar doang tadi. Tapi karena kebetulan ada pom bensin dan kebetulan tadi langsung hujan gitu kan ya. Bang Bil minggir aja pengisian yang pertama ini. Nih dia ya teman-teman, kita berpisah dari jalur yang kanan, ini jalur motor. Nah,
Dan di depan kita udah ada jembatan Suramadu. Nah itu kalau yang ke kiri itu ada sana ya teman-teman, setahu Bang Bil tuh ada tempat nongkrong tuh pinggir jalan pinggir sungai ini, Sungai Suramadu ini, sungai apa sih namanya? Bukan sungai ya, apa namanya? Selat Madura. Nah, depan sana nih ya, kita udah masuk di jembatan Suramadu. Di sebelah kiri ini udah mulai terlihat lautnya ya teman-teman ya. Luas banget, seger rasanya lihat air seluas ini. Di sini ini ya jalurnya ini agak bergelombang teman-teman. Karena ini cor-coran ya, apalagi cor-corannya apa ya? Bukan cor-coran sih kayaknya, ini kayak yang saluran drainase gitu. Sambungan gitu teman-teman cor-corannya ini. Jadi ya memang ini jalan 60 aja Bang Bil ya. Kalau jalan kencang-kencang juga buat apa? Nggak bisa menikmati. Hehehe. Depan sana cantik ya emang ya jembatan Suramadu ini. Dan panjangnya ini kalau Bang Bil nggak salah itu 5 kilo ya teman-teman ya. 5,4 kalau nggak salah. Nah depan tuh ya mantep nih. Ini lihat nih ya teman-teman, depan saya nih kayaknya agak terhambat jalan kita, ada tukang apa itu bawa gerobakan. Tapi nggak apa-apa, kita santai-santai aja ya jalannya ya, menikmati suasana jembatan Suramadu. Nah di depan sana ada tiangnya ya, tiangnya mulai terlihat ini, mulai mendekat, mulai besar rasanya. Asik nih teman-teman. Oh ini ya lambang ini apa? Rambu angin. Karena di sini anginnya nih lumayan besar teman-teman. Tapi sekarang ini Bang Bil nggak terasa ya anginnya ya. Mungkin ya di jam-jam tertentu aja ya. Biasanya anginnya itu biasa kalau Bang Bil pernah lewat sini itu 5 tahun yang lalu itu pas sore teman-teman, jam 4 jam 5 sore itu luar biasa nih anginnya. Wah, konstruksi jembatannya mulai terlihat dekat ya ini. Ada tiang-tiang ininya nih yang mengaitkan ke atas buat pondasinya. Wih. Kita sudah melewati jembatan Suramadunya teman-teman. Haha, tapi ini masih di atasnya ya. Di belakang sana footage-nya kelihatan nggak tuh ya? Nggak kelihatan ya. Kameranya agak ke kanan sih sayangnya. Tapi ini ya teman-teman ya luar biasa ini apa cantiknya jembatan ini kalau dari atas, dari Selat Madura. Ini kadang ya kita kalau beruntung nih dapat ada view kapalnya nih. Kalau saya nggak salah ada kapal-kapal apa ya, kapal DLU ya, kalau nggak salah kapal DLU atau kapal Pelni gitu teman-teman lewat bawahnya jembatan ini. Wih. Dan jembatan Suramadu ini juga ini ya kalau saya nggak salah dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia teman-teman. Pas pertama kali dibuat tuh tahun 2008 ya apa 2009, saya lupa deh. Pokoknya itu jembatan terpanjang dan sampai sekarang nggak tahu deh, sampai sekarang ini masih dinobatkan jembatan terpanjang atau bukan ya teman-teman ya. Kalau apa ya, jembatan yang saya tahu Ampera kayaknya nggak sepanjang ini deh. Dia kan cuma melewati sungai ya teman-teman ya Ampera. Iya kayaknya masih ya. Atau jembatan ini jembatan layang MBZ. Nggak tahu deh itu masuk kategori jembatan terpanjang atau bukan. Tapi yang jelas ini pernah dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Mantap nih, keren. Untung aja kita lewat jembatan Suramadunya ini pas hujannya selesai nih teman-teman. Tadi itu pas di Surabaya sempat kena hujan tiba-tiba deras, gitu ya Bang Bil langsung minggir ke pom bensin. Untung aja pilihan Bang Bil bener ya, dugaan Bang Bil cuma hujan lewat doang ini. Jadi nggak usah pakai jas hujan, langsung kita gas aja. Aduh ini kasian ya. Apa namanya? Bannya. Bang Bil juga nggak bisa nolong kalau udah masalah ban. Kalau masalah mesin sih oke lah ya, kita dorong, kita step gitu. Tapi kalau ban di step malah hancur nanti peleknya kalau dipaksain. Ini sebelah kiri rumah isolasi OTG. Oh itu ya dulu ya apa yang COVID tuh, pas COVID kayaknya. Nah ini dia Taneam Suramadu.
Pertanian tuh apa teman-teman? Apa taman ya artinya ya? Apa namanya? Bahasa Madura mungkin saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mungkin nanti di Bangkalan Bang Bil bakalan istirahat dulu teman-teman. Makan-makan dulu ya karena ini udah lumayan siang nih, udah sekitar jam 11-an. Lepas dari jembatan Suramadu ini akses jalannya enak nih ya teman-teman ya. Apa lurus saja ini rasanya nih. Di Maps juga sama lurus terus. Terus jalannya juga halus nih ya, aspal. Bang Bil paling suka nih kalau jalan aspal kayak gini nih. Karena nggak kasar, ban juga lebih awet rasanya kalau aspal nih. Dan ini juga banyak truk-truk nih ya yang menyuplai dari Pulau Jawa ke Madura. Pantesan ya apa sekarang Madura ini gratis karena memang harusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa penyuplaian barang itu bisa lebih efisien, nggak butuh biaya ya, walaupun dulu itu berapa ya kalau nggak salah tuh mobil tuh 20.000 teman-teman. 10.000 atau 20.000 gitu mobil. Kalau truk nggak tahu ya, mungkin lebih mahal. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi Bang Bil udah makan ya di Bebek Sinjai. Wih, Bang Bil penasaran tadi teman-teman, belum pernah soalnya nyobain Bebek Sinjai ya. Katanya kalau ke Madura itu belum lengkap kalau belum ke Bebek Sinjai. Jadi Bang Bil langsung aja nyobain dan ternyata enak ya. Pastinya karena itu udah legendnya di Madura. Harganya itu 33.000 teman-teman. Nasi bebek dan itu udah satu paket ya sama minumnya. Minumnya itu kita bisa pilih. Ada teh, es teh atau es jeruk, ada juga air mineral juga ya. Tapi karena itu udah sepaket, Bang Bil sih nyaraninnya jangan air mineral karena mau harganya es teh atau air mineral sama aja. Di sana juga ini apa tempatnya nih luas nih. Apa mejanya itu tipikal meja yang buat kita rame-rame gitu teman-teman. Jadi mejanya yang lebar, terus kursinya juga banyak ya, model-model kayu gitu. Bagus deh pokoknya tempatnya luas. Dan kemudian teman-teman untuk menunya di sana tuh walaupun judulnya Bebek Sinjai ya, tapi ada menu lainnya juga, ada ayam yang Bang Bil lihat ya, ayamnya itu. Jadi buat teman-teman yang nggak suka bebek boleh tuh bisa pesan ayamnya juga. Tapi bebeknya juga ini sih bukan tipikal bebek yang amis gitu teman-teman. Jadi ya enak lah pokoknya ya. Dan dagingnya tuh empuk, tapi yang Bang Bil suka itu dia bukan empuk yang empuk banget gitu. Jadi agak sedikit ngelawannya dagingnya. Itu tuh Bang Bil daging yang Bang Bil suka tuh kalau makan bebek. Kadang kan kalau kita makan bebek di restoran gitu dagingnya terlalu empuk, aduh Bang Bil kurang suka sih ya kalau yang terlalu empuk gitu. Tapi ini empuk tapi enak gitu loh rasanya. Tadi itu teman-teman sebelum Bang Bil ke Bebek Sinjai ya, itu Bang Bil tuh ngiranya Bebek Sinjai itu bebek dikasih bumbu hitam. Karena kalau denger-denger ya kata orang khasnya Madura itu kan bumbu hitamnya ya, bebek bumbu hitam. Ternyata nggak pakai bumbu hitam ya Bebek Sinjai. Terus kalau yang khasnya Madura bumbu hitam itu di mana teman-teman? Ya ada lagi nih ya, banyak warung makan bebek. Kalau di Madura nih yang khasnya bumbu hitam yang khasnya ya. Di mana ya teman-teman ya? Pokoknya ada Bebek Sinjai lagi nih ya, banyak cabangnya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita teman-teman. Di depan sana sayangnya mendung ya awannya. Wah ini sih alamat nih. Alamat hujan deras nih kelihatannya. Awannya ini menggumpalnya itu rata gitu teman-teman. Bahaya nih. Dan untuk perjalanan kita ini Bang Bil tembak ya ke Sumeneb.
dari inilah ya sekitar Bangkalan nih, habis makan bebek sinjai nih depan Puskesmas Bangkalan. Ini 3 jam teman-teman, 3 jam kurang lah ya tadi ini Bang Bil lihat berapa nih. Iya teman-teman, 2 jam 50-an menit. Nah, ternyata benar sesuai dugaan teman-teman. Hujan deras, baru aja kita touchdown nih di Pulau Madura langsung disambut hujan. Kata siapa? Madura panas. Kata siapa? Madura Pulau Meksiko. Orang hujan begini nih ya. Tapi emang sih ya teman-teman ya, ini udah masuk musim penghujan nih, bulan-bulan Oktober sampai akhir tahun nanti ya. Hujannya nggak berhenti-berhenti biasanya kalau udah akhir tahun. Madura pun sama nih. Padahal ini masih jam siang nih teman-teman. Jam berapa nih? Abang belum buka jam. 11.38. Masih siang gini loh teman-teman ya. Padahal jam 11.30-an ini udah hujan. Harusnya siang bolong nih, panas nih ya, harusnya di Madura. Wah, ini mbak-mbak ini juga nih nggak bawa jas hujan, nekat hujan-hujanan. Kayaknya dari kantor pemerintahan apa ini? Oh bukan, nggak tahu ya, kerja apa seragam sekolah itu. Tapi ini habis Bang Bil pakai hujan, belum 5 menit nih kira-kira udah berhenti hujannya. Ini kena prank lagi nih Bang Bil nih. Tapi emang sih ya di depan sana nih langitnya cerah. Di sini aja nih mendung. Nanti deh di depan sana kalau bener-bener di atas kepala kita udah cerah nih langitnya, baru deh kita lepas jas hujan. Tapi di sini walaupun hujannya udah agak reda, banjir loh ya ini. Banjir ini apa? Banjir tipis-tipis. Berarti emang deras banget ya tadi sebelum Bang Bil lewat mungkin. Ini di wilayah mana ini? Kita lihat nggak ada patokannya. Nggak ada ini ya apa? Arosbaya, Jalan Raya Arosbaya di ini ya. Nih depan Puskesmas Arosbaya. Anak sekolah juga siang-siang hari gini nih ya udah pada pulang, pada nyeker. Oh ya teman-teman, tadi pas makan bebek sinjai ya Bang Bil sempet mikir-mikir dulu tadi. Soalnya tadi Bang Bil mikir kira-kira apa Bang Bil nginep dulu ya di Madura gitu, bermalam di Sumenep kayaknya asik juga gitu ya. Akhirnya ya udah Bang Bil, setelah Bang Bil pikir-pikir, akhirnya Bang Bil putuskan aja teman-teman Bang Bil bermalam dulu di Madura, karena ini pertama kalinya Bang Bil ke Madura juga ya. Pertama kalinya Bang Bil explore, kayaknya nggak lengkap rasanya kalau nggak nginep itu. Jadi Bang Bil nginep aja dulu ya teman-teman semalam. Nah tadi itu Bang Bil dapat harga ini teman-teman lumayan murah tadi. Harganya 90.000 di penginapan mana gitu ya, lupa deh Bang Bil. Makanya teman-teman tadi pas Bang Bil lihat-lihat Google gitu ya, ada penginapan yang murah. Kayaknya lumayan nih ya buat kita kunjungi nih. Lumayan kita melipir dulu di Sumenep. Nah, jadi oke lah kita nginep dulu teman-teman semalam di Sumenep. Dan nanti Bang Bil review ya. Nggak tahu nih nanti Bang Bil langsung review kamarnya atau besok aja ya kita lanjut lagi, karena Bang Bil juga belum nyampe kamar ya, mana tahu kamarnya. Mau review apa? Tenang aja pokoknya nanti Bang Bil review ya. Ini juga buat bahan rekomendasi kalian kalau misalnya ke Madura, ke Sumenep ya, mau nginep di Madura nanti. Dan video-video Bang Bil sebelumnya ya, kalau teman-teman perhatikan juga kayak Bang Bil ke mana kemarin nginep-nginep di Jogja, di Semarang, dan di Bali juga. Itu Bang Bil tuh pilihnya penginapan yang budget teman-teman. Bang Bil selalu pilih itu ke penginapan yang 150 ke bawah, 150.000 ke bawah. Soalnya apa ya? Ya kalau kita nginep sendiri lah, pilih hotel yang bagus tuh kayak sayang gitu loh rasanya. Kalau menurut Bang Bil ya. Sekalian juga ya buat teman-teman mungkin yang cari penginapan budget dan yang fasilitasnya oke. Sejauh ini sih Bang Bil ini ya fasilitasnya sih oke semua. Yang Bang Bil pilih, karena Bang Bil juga ini carinya tuh kalau penginapan itu yang ratingnya
4,5 ke atas teman-teman bintangnya, dan minimal reviewernya, orang yang mereview itu minimal 50 orang. Nah itu udah kategori Bang Bil ini ya, apa menurut Bang Bil itu penginapan yang bagus tuh, boleh tuh dicoba. Untuk kondisi jalan di Madura ini enak nih teman-teman, jalanannya aspal dan lurus aja ya, namanya juga Pantura. Ini harus sebelah kiri ini apa, laut ya, pesisir pantai, tapi kayaknya kita masih agak menjauhi nih. Mungkin di depan sana udah agak mepet pantai. Dan jalannya juga sebenarnya agak sedikit-sedikit bergelombang ya, tapi nggak yang bergelombang banget sih, nggak yang mengganggu banget. Apalagi motor Bang Bil ini kan Vario ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin tahu sendiri namanya Vario ini suspensinya agak keras. Tapi overall oke sih ya. Lewat jalan-jalan di Madura ini nggak ada yang keras-keras gimana, juga nggak terlalu terasa ya gelombangnya. Cuma kita harus pinter-pinter aja nih, kadang ada lubang-lubang yang nggak terduga kayak gini nih. Wow, di sini kita masuk di pasar mana ini teman-teman ya? Ini pasar Kelampis. Iya, di sini ramai ya. Pusat-pusat ini apa namanya? Pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar tradisional. Warga-warga kecamatan Kelampis nih pasti kesini nih ya kalau belanja-belanja sayur. Apalagi ini banyak toko Madura. Namanya juga Madura ya. Di sini banyak, iyalah pastilah ya, banyak toko Madura. Di sini kalau Indomaret atau Alfamart nih tersingkirkan nggak ya sama toko-toko Madura? Oh, di sebelah kanan nih banyak ini teman-teman sawah ya, padi-padian. Tapi rata-rata di sini cuma ada padi ya, nggak ada tanaman lain. Perasaan Bang Bil lihat tuh kebun-kebun apa namanya, jagung. Oh itu jagung atau bukan tuh ya? Kayaknya sih jagung ya, tapi nggak terlalu banyak jagungnya di sini. Beda kalau di Pulau Jawa itu kan ini apa, tanamannya itu padi. Kalau nggak padi jagung, kalau nggak jagung ya bawang gitu ya, macam-macam lah. Kalau di sini rata-rata padi semua. Tapi kayaknya kalau di sini nggak ada ini ya teman-teman ya, nggak ada kangkung. Soalnya kalau ada kangkung nanti diambilin, belum panen udah diambil nanti. Soalnya kangkung kan ada ininya, ada zat besinya. Nggak bercanda ya teman-teman ya. Wah, ini ketemu pasar lagi nih, pasar baru Asem Jajar. Pasarnya ini lebih luas nih di sini, cuman lebih apa ya, kurang rapih. Kalau sebelumnya di pasar Kelampis itu kan kelihatannya depannya nih emang kurang luas tapi lebih tertata lah. Sekarang hujannya udah agak berhenti sih ya kelihatannya ini. Tapi masih agak gerimis kecil-kecil teman-teman. Bang Bil jadi bingung nih ya, apa lepas jas hujan, takutnya di depan sana hujan lagi. Ini banyak anak-anak pulang sekolah nih teman-teman, dan anak SMP. Jam pulang sekolah nih. Jam berapa ini? Jam 12 pas, 12.16. Bukan ini ya, apa namanya, bukan yang pulang jam 3 sore. Apa SMA kali ya yang pulang jam 3 sore itu. Oh iya teman-teman, ini yang sesi paginya nih ya. Kalau SMP itu kan ada sesi pagi, ada sesi siang. Kalau pagi sampai dari jam 7 sampai 12. Kalau siang dari jam 12 atau jam 1 siang sampai sore jam 5 biasanya.
Nah ini dia teman-teman nih ya, kita udah mulai wilayah pesisir, mantep nih. Keren. Ini ada banyak saung-saung dan ini apa, pesisirnya itu kayak lumpur, tapi lumpur atau lumpur putih. Apur kali ya ini. Oh, kita masuk di kota Sampang. Ini berarti kalau Sampang ini udah ini apa, pertengahannya Madura. Nah, nanti habis Sampang apa ya? Apa langsung Sumeneb? Saya kurang tahu teman-teman wilayah Madura nih, rute kota per kotanya. Wow, ada ambulan. Dan di Madura ini juga udah ini ya teman-teman ya, banyak pom bensin. Dari tadi saya lihat kanan kiri ini banyak di sini. Jadi buat teman-teman yang ke Madura jangan takut nih kehabisan bensin, karena Pertamina-nya udah banyak di Madura. Walaupun kelihatannya Madura ini apa ya, kayak sepi gitu ya. Kalau yang belum pernah ke Madura, Bang Bil juga tadinya ngiranya gitu, takutnya nggak ada pom bensin nih di Madura, tapi ternyata sebaliknya banyak pom bensin di sini. Kalau di Madura ini tanahnya ini ya teman-teman ya, tanah kapur rata-rata. Kalau kita di Pulau Jawa itu kan ya tanahnya ya tanah merah. Tapi di sini bukan tanah kapur, bukan tanah merah. Tanahnya model yang putih-putih gitu pinggirannya. Wih, kota Banyuates. Tapi emang wajar sih ya teman-teman ya kalau tanah-tanahnya apa kayak kapur gini, karena emang kalau di Madura ini setahu Bang Bil tuh destinasi utamanya tuh ini apa, bekas pegunungan kapur gitu, tambang-tambang kapur. Kayak kalau di Madura itu terkenalnya tambang apa sih namanya itu, bukit jadu apa sih namanya ya, itulah ya nih Bang Bil tulis di sini jadi lupa deh. Nah itu ini apa, wisata pertambangan batu kapur banyak di sini lumayan. Dan kalau selain wisata pertambangan kapur ini, di sini juga banyak goa nih Bang Bil lihat. Tadi Bang Bil juga sempat buka-buka Google Map ya, pas dimakan di Bebek Sinjai itu banyak tuh wisata goa apa, goa A, goa B, banyak deh pokoknya. Nah ini kayak di depan kita nih ya, truk tambang batu kapur. Ini lumayan nih tergenang nih, ada banjir tipis. Di depan sana kita udah mepet pantai lagi nih, udah mentai. Haha, mepet pantai. Sambil pengen sih ya, berhenti dulu gitu di pinggir-pinggir pantai. Ada nggak ya spot-spot yang menarik? Banyak kapal-kapal ini ya, keren nih. Kapal-kapal nelayan. Foto-foto dulu boleh kali ini ya. Kayaknya asik. Luas ya ini pantainya nih, wilayah pesisir. Di belakang kita ada jembatan ya. Ini berarti sungai bagian hilirnya nih. Tapi sayang lagi kering ya sungainya. Nah, tapi sayang nih teman-teman, kotor. Oh ya, ini juga bukan tempat wisata sih ya. Ada banyak kabel-kabel, sampah nih. Sampai ban aja ada di sini. Nah, ini ya kalau melaut. Dan di sana sebelah sana itu ada kapal besar itu teman-teman. Kelihatan dari sini. Apa ini ya, kapal batu bara nih biasanya kalau yang melintas sekitar sini. Oke, kita lanjut lagi. Di Bang Bil udah ini aja sih minum-minum sebentar nih tadi. Nah kayak ini nih kapal-kapal nelayan nih, keren bro. Bagus ya itu meriah gitu rasanya tuh kapal nelayannya. Kayak lagi lihat ini lihat karnaval. Akhirnya teman-teman Bang Bil sampai juga ini ya di
guys, di ini apa nih, alun-alun ya. Pokoknya kita sampai di kota Sumeneb. Nah, dan sekarang Bang Bil juga udah mulai lapar nih ya teman-teman ya. Bang Bil mau cari apa ya? Nggak tahu deh, nanti di depannya kita cari lagi. Cari makanan pastinya. Oke teman-teman, cukup dulu ya untuk vlog kita hari ini. Bang Bil mau nginep dulu di Sumeneb. Lalu besok kita lanjut lagi dari Sumeneb menuju Malang, tentunya dengan jalur yang berbeda. Kalau hari ini kita lewat Pantura, besok kita lewat selatan ya, dari Sumeneb menuju Suramadu, lalu nyebrang ke Surabaya. Nah, dari Surabaya Bang Bil rencana mau ke Malangnya itu lewat Cangar teman-teman. Kita update ya situasi Cangar besok hari gimana situasinya. Dan oke teman-teman, seperti biasa ya, jika teman-teman suka dengan video Bang Bil, silahkan like and subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita let's go.